Selamat sore Bu Robita, saya Daniel C dari kelas AH01 dengan nomor induk mahasiswa 27023046080. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana untuk mengetahui cara suatu kalimat adalah kalimat efektif atau belum. Untuk mengetahui apakah suatu kalimat merupakan kalimat efektif atau belum, maka kita harus mengetahui pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang bersifat singkat, padat, jelas, rapat, dan tepat, sehingga dalam proses penyampaiannya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Nah, adapun syarat dalam suatu kalimat efektif, yaitu yang pertama adalah keutuhan. Yang dimaksud dari keutuhan ini adalah kalimat tersebut harus memiliki kesepadanan pada struktur dan maknanya. Adapun contohnya, yaitu di mana dalam kalimat tidak efektifnya, meskipun dia selalu pergi ke sekolah, tetapi dia tidak belajar dengan baik. Nah, dapat kita ubah dalam bentuk kalimat efektif, yaitu meskipun dia selalu pergi ke sekolah, namun dia tidak belajar dengan baik. Nah, yang kedua adalah kesejajaran. Yang maksud dalam kesejajaran adalah dalam pembuatan kalimat diperlukan konsistensi dalam penggunaan struktur kalimat tersebut dan bentuk katanya. Contoh dari yang tidak efektif adalah dia suka bernyanyi, berdansa, dan kegiatan-kegiatan musik. Dapat kita ubah dalam bentuk kalimat efektif, yaitu dia suka bernyanyi, berdansa, dan bermain musik. Nah, yang ketiga adalah kefokusan. Yang dimaksud dari kefokusan adalah kalimat efektif harus memfokuskan pesan yang terpenting yang disampaikan dalam kalimat tersebut. Nah, contoh dari kalimat yang tidak efektif adalah telah dipelajari materi matematika ini dengan tekun. Nah, dapat kita ubah dalam kalimat efektif, yaitu materi matematika ini telah dipelajari dengan tekun. Nah, yang keempat adalah kehematan. Kehematan yang dimaksud ini adalah setiap unsur dari kalimat harus berfungsi dengan baik dan mendukung pesan utama yang dimiliki kalimat. Contoh dari kalimat yang tidak efektif adalah pada saat ini dia menunggu di depan pintu yang berada di belakang rumah. Dapat kita ubah dalam kalimat efektif, yaitu saat ini dia menunggu di pintu belakang rumah. Yang kelima adalah kecermatan. Diperlukan pemilihan kata dan kalimat yang tepat agar tidak menimbulkan makna yang ganda atau ambigu. Contoh kalimat yang tidak efektif adalah dia menangkap ikan dengan besar di sungai. Nah, dapat kita ubah dalam kalimat efektif, yaitu dia menangkap ikan yang besar di sungai atau dia menangkap ikan dengan jumlah yang besar di sungai. Nah, yang keenam dan terakhir adalah kelogisan. Ini yang disampaikan dalam kalimat harus dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku. Contoh kalimat efektif dari kelogisan adalah saya bertemu dengan teman saya yang baru kembali dari luar negeri yang sudah lama tidak bertemu. Dapat kita ubah dalam kalimat efektif, yaitu saya bertemu dengan teman saya yang baru kembali dari luar negeri setelah sekian lama tidak bertemu. Nah, dari materi tersebut kita dapat mengetahui apakah suatu kalimat merupakan kalimat efektif atau belum, dengan cara apakah terdapat syarat kalimat efektif di dalamnya seperti keutuhan, kesetaraan, kefokusan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan. Sekian dari presentasi ini. Saya akan berterima kasih kepada Bu Robita yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi, dan kepada orang-orang yang telah melihat atau mendengar video ini. Sekian dan terima kasih.